何？お前はもう死んでいる。Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Salsabila, kelas 11 IPA khusus UPT SMA Negeri 7 Wajo. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan proses budidaya ikan hias, yaitu ikan diskas. Ikan diskas merupakan jenis ikan hias air tawar yang sudah sangat dikenal para pecinta ikan hias. Ikan ini memiliki tampilan yang menarik, memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan lempengan CD atau disk yang berdiri tegak dan membulat. Ikan diskas mempunyai corak warna tubuh yang cantik mirip seperti corak warna ikan-ikan air laut. Bentuk tubuhnya yang pipih dan agak membundar seperti diks dengan warna dasar tubuh yang menarik serta garis-garis berombak yang beraneka ragam tak teratur mulai dari dahi sampai bagian perut. Selain itu terdapat garis-garis vertikal yang berjajar dari mata sampai pangkal ekor. Terkadang strain diskus yang lain memiliki pola warna seperti batik. Konon, karena bentuk tubuhnya ini, ikan ini pun diberi nama diskas. Ikan diskas berasal dari sungai Amazon atau Brasil. Jenis ikan ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat baik dan sangat disenangi masyarakat pencinta ikan hias di berbagai negara. Cara budidaya ikan diskas di akuarium. Pada dasarnya, budidaya ikan diskas tidaklah sulit, namun harus diimbangi dengan pengetahuan yang mumpuni mengenai ikan ini. Sebab pastinya ikan diskas bukanlah ikan asli Indonesia, maka dari itu perlu teknik budidaya khusus yang harus dikuasai. Tahap awal dalam budidaya ikan diskas di akuarium adalah mempersiapkan akuarium terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, gunakan akuarium yang berukuran 100 x 50 x 50 cm. Yang kedua, isikan air ke dalam akuarium dengan ketinggian 25 cm. Yang ketiga, suhu air yang ideal berkisar antara 26 sampai 29 derajat Celcius. Yang keempat, derajat keasaman suhu atau pH berkisar 5,5 sampai 6,5. Yang kelima, larutkan 1 sendok makan garam ke dalam air serta masukkan 1 lembar daun ketapang. Kemudian, langkah budidaya selanjutnya adalah mendebarkan indukan ke dalam akuarium. Setelah akuarium siap, maka tahapan selanjutnya adalah mendebarkan indukan yang sehat dan tidak cacat atau luka ke dalam akuarium. Proses pendebaran dilakukan pada sore hari, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan baskom atau wadah yang berukuran sedang. Kemudian, masukkan bibit ikan diskas ke dalam wadah tersebut. Kemudian yang kedua, masukkan baskom ke dalam akuarium sambil digoyang-goyangkan pada permukaan air agar merangsang ikan keluar dari wadah baskom dan masuk ke dalam akuarium. Yang ketiga, lakukan secara perlahan-lahan. Langkah ini sering disebut sebagai aklimatasi yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan diskas pada lingkungan baru yakni di dalam akuarium, sehingga proses adaptasi menjadi lebih mudah dan ikan tidak mengalami stres yang dapat memicu kematian. Langkah budidaya selanjutnya adalah proses pemijahan ikan diskas. Tahapan budidaya yang amat penting sebab akan menjadi tolak ukur dari keberhasilan budidaya adalah melakukan proses pemijahan agar ikan diskas dapat berkembang baik dan menghasilkan anakan. Persyaratan agar pemijahan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat utama adalah indukan harus berusia minimal 1 tahun. Kedua, pemijahan hanya dapat dilakukan pada ikan diskas yang memiliki pasangan. Yang ketiga, ikan diskas tidak bisa asal dijodohkan, sehingga Anda harus menempatkan indukan jantan dan betina dalam satu akuarium waktu yang lama. Yang keempat, agar ikan diskas dapat menempatkan telurnya dengan mudah, maka masukkan batuan-batuan khusus ke akuarium. Setelahnya, jika indukan betina telah bertelur, maka telurnya akan menempel di sekitar batuan tersebut. Yang kelima, proses pemijahan hanya membutuhkan waktu selama 24 jam. Dan yang keenam, setelah 2-3 hari, telur ikan diskas akan mulai menetas. Kemudian pindahkan larva ikan diskas ke dalam akuarium yang terpisah. Yang terakhir, setelah 4-5 hari, berikan pakan berupa kutu air dan artemia. Ikan diskas akan bertelur biasanya ditandai dengan badan ikan yang bergetar dan selalu berada di dekat kon. Di sini terlihat pasangan ikan diskas mulai membersihkan kon untuk tempat bertelur.
Di sini terlihat diskus betina sudah mulai ambil posisi menanjak. Dan di sini juga terlihat diskus betina sudah mulai menaruh telur pada con breeding. Setelah itu, diskus jantan juga sudah mulai ambil posisi menanjak untuk membuahi telur yang sudah ada. Di sini juga sudah terlihat pasangan diskus menanjak bergantian untuk menaruh telur dan membuahi. Dan akhirnya proses bertelur dan membuahi juga selesai. Untuk itu, jangan lupa untuk memberikan methylene blue langsung di atas telur agar tidak busuk. Setelah ini, pasangan diskus akan bergantian menjaga telur dan mengipas telur secara perlahan agar telur tidak busuk. Kemudian langkah budidaya selanjutnya yaitu adalah pembesaran anakan ikan diskus. Pembesaran ikan diskus dimulai ketika anakan diskus yang telah berumur 1 bulan dipindahkan ke dalam akuarium pembesaran. Gunakan akuarium berukuran sedang agar proses pemeliharaan mudah. Saat anakan ukurannya bertambah besar, maka pindahkan ke akuarium yang ukurannya besar juga dengan jumlah ikan yang dibatasi. Untuk menghasilkan ikan diskus yang berkualitas, maka sangat penting untuk memperhatikan pemberian pakannya. Kemudian tahapan budidaya ikan diskus selanjutnya yaitu mengenai perawatan benih. Burayak diskus dapat dibiarkan bersama induknya sampai berumur 14-20 hari. Setelah itu, burayak akan dipindahkan untuk dibesarkan secara terpisah dari induknya. Biasanya pada saat itu burayak akan hidup berada di sekeliling induknya. Dengan menggiringnya ke pojok akuarium lalu memberinya sedikit kejutan, sang induk akan meninggalkan anaknya. Setelah itu kita dapat menyerok kumpulan burayak yang tertinggal. Dengan hati-hati, burayak yang diserok dapat langsung dipindahkan ke dalam akuarium pembesaran yang telah disiapkan. Tahapan budidaya selanjutnya adalah pemanenan dan pemasaran ikan diskus. Proses
Pemanenan ikan diskas biasanya bertujuan untuk pemasaran, bukan untuk konsumsi. Pemanenan anakan ikan diskas dapat dilakukan saat berumur 1 bulan. Untuk tujuan budidaya ikan diskas dapat dipanen dengan cara selektif. Untuk menemukan indukan yang tepat untuk keperluan pemasaran ikan diskas dapat dipanen secara keseluruhan atau total. Pemasaran ikan diskas dapat diambil untuk ukuran 4 cm atau berumur sekitar 3 bulan. Ikan diskas sudah dapat dijual. Untuk menyalurkan produksi ikan hias dapat 3 jenis pasar ikan, yaitu adalah pasar perdagangan besar atau pengumpul, pasar eksportir, dan pasar pengecer atau konsumen. Pada pasar perdagangan pengumpul bertemu antara petani ikan hias sebagai penjual dan pedagang pengumpul sebagai pembeli. Dalam hal ini terjadi hubungan dagang yang sangat kuat karena pedagang pengumpul aktif membina petani ikan hias dalam teknik budidaya dan pemasaran, sehingga petani harus menjual produknya kepada pedagang. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai proses budidaya ikan diskas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.